Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Deswita Dwi Putri, dengan teman rekan saya yaitu yang pertama ada Yuda Ahmad Pratama Putra, Enzela Pertama, Syakirah Diana Mahendra, dan Helwa Putri Riyandi. Di sini kami akan membahas presentasi bab 3 yaitu penyajian data, yang dimana yang pertama yaitu ada pengertian modus yang akan dijelaskan oleh Helwa. Kepada Helwa kami persilakan. Pengertian modus. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Modus untuk data yang disusun dalam bentuk kelas interval atau data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai dengan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Modus untuk data yang disusun dalam bentuk kelas interval atau data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Next. Selanjutnya, ada modus data tunggal, yaitu merupakan nilai yang paling sering keluar pada data yang masih sangat sederhana, sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui nilainya. Untuk mencari modus pada suatu data tunggal, yang perlu kita lakukan yaitu mengikuti langkah-langkah berikut. Ada dua langkah-langkah. Yang pertama, untuk lebih mudah mencari nilai modus, kita perlu mengurutkan data secara berurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Dan cara yang kedua adalah amati data yang telah diurutkan, kemudian carilah nilai yang paling banyak muncul pada data sebagai modus. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Contoh soalnya adalah hasil ujian murid di suatu kelas yaitu 7, 5, 6, 6, 8, 10, 8, 5, 9, 8. Berapa modus dari hasil ujian tersebut? Hasil ujian secara berturut-turut dari yang terkecil hingga terbesar yaitu, pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya sehingga diperoleh 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Sehingga nilai 8 merupakan modus dari hasil ujian tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Next slide. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui suatu data berat badan 15 murid di suatu kelas yaitu 48, 53, 53, 53, 45, 60, 65, 55, 55, 51, 63, 62, 70, 67, 56, 55. Carilah modus dari data berat badan tersebut. Jawab, urutkan data berat badan tersebut dari yang terkecil hingga terbesar agar lebih mudah. 45, 48, 51, 53, 53, 53, 55, 55, 55, 56, 60, 62, 63, 65, 67, 70. Angka 53 dan 55 merupakan angka yang paling sering muncul sehingga memiliki dua modus bimodus yaitu nilai modus 53 dan 55. Next slide, selanjutnya. Modus data kelompok, yang dimana modus data kelompok merupakan jenis modus yang ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki nilai terbanyak. Namun, nilai yang dihasilkan masih berupa nilai kasar. Agar nilai menjadi halus, digunakan rumus MO sama dengan L sama dengan DI per D1 ditambah D2. Cara menghitung modus data kelompok. Untuk menghitung modus data kelompok, rumus yang digunakan adalah modus sama dengan L ditambah DI per D1, D1 per D1 ditambah D2 dikali I. L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. Keterangan L tepi bahwa kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, I yaitu interval kelas sama dengan lebar kelas. Selanjutnya, contoh soal, yang dimana nilai modus dari data pada tabel di bawah ini sama dengan nilai 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, 61 65, 66 sampai 70. Frekuensinya yang pertama ada 10, 14, 35, 21, 12, 8. Jumlah keseluruhannya 100. Pembahasannya, untuk menjawab soal ini, langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut. 1. Tentukan kelas modus yaitu dengan frekuensi terbesar. Pada tabel di atas, kelas modus berada pada interval 51 sampai 55 atau kelas 3. Yang kedua, tentukan tepi bawah kelas modus yaitu TB sama dengan 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Yang ketiga, tentukan D1
35 dikurang 14 sama dengan 21. Yang keempat, tentukan D2 sama dengan 35 dikurang 21 sama dengan 14. Tentukan interval kelas C sama dengan 55,5 dikurang 50,5 sama dengan 5. Maka modus data dihitung dengan rumus sebagai berikut. MO sama dengan 50,5 ditambah 21 per 21 ditambah 14 dikali 5. Next. Selanjutnya, pengertian mean akan dibahas oleh Syakira. Kepada Syakira kami persilakan. Mean merupakan suatu nilai rata-rata yang didapatkan dari jumlah total pada nilai skala dibagi dengan jumlah ukuran sampel. Dalam kasus umum, nilai mean dapat diartikan sebagai satu angka yang mewakili keseluruhan dataset. Nilai rata-rata tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang ada dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur rata-rata sebuah data. Rata-rata ada beberapa macam, yaitu ada rata-rata hitung atau aritmatik, rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, dan lain-lain. Tetapi jika hanya tersebut dengan kata rata-rata saja, maka rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata hitung atau rata-rata aritmatik. Mean atau istilah lainnya, nilai rata-rata adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Mean adalah jumlah dari semua angka dibagi dengan banyaknya angka. Cara menghitungnya yaitu yang pertama, tambahkan semua angka bersama-sama. Yang kedua yaitu bagi jumlah tersebut dengan banyaknya angka. Selanjutnya, rumus untuk menghitung mean data tunggal yaitu bisa dilihat X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N dengan keterangan X bar adalah mean, sigma X adalah jumlah nilai, dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya yaitu contoh soal, di mana soalnya yaitu adalah hitung mean dari data berikut 2, 3, 4, 5, 6, 1, dan 7. Yang pertama yaitu menjumlahkan seluruh data, 2 ditambahkan 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 1, tambah 7, sama dengan 26. Dengan jumlah banyak data yaitu N sama dengan 7. Maka untuk mencari meannya adalah 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi mean dari data tersebut adalah 4. Baik, selanjutnya yaitu ada mean data kelompok yang akan dijelaskan oleh Enzela. Kepada Enzela kami persilakan. Baik, mean data kelompok, rumus menghitung mean untuk data kelompok yaitu X sama dengan sigma F X per sigma F. Keterangan X bar itu sama dengan mean FI frekuensi kelas ke 1 I, XI titik tengah interval ke kelas ke I. Selanjutnya, contoh soal yang pertama, hitung mean dari data berikut 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7. Pembahasan jumlah seluruh data sigma X sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 1 tambah 7 sama dengan 28. Jumlah banyak data N sama dengan 7. Mean sama dengan X bar sama dengan 28 per 7 sama dengan 4. Jadi, mean dari data tersebut adalah 4. Selanjutnya, pengertian median. Median adalah salah satu ukuran pusat dalam statistika yang digunakan untuk menunjukkan nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk menghitung median, data harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Untuk menghitung median, langkah-langkah yang harus diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data secara berurutan. Yang kedua, jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Yang ketiga, jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Selanjutnya, dikutip dari buku Bahan Ajar Mean, Median, dan Modus Data Kelompok yang ditulis oleh Dwi Murati, berikut contoh soal median data kelompok. Data dari interval 75 sampai 79 itu frekuensinya 2, interval 80 sampai 84 itu frekuensinya 3, interval 85 sampai 89 itu frekuensinya 7, 90 sampai 94 itu frekuensinya 13, 95 sampai 99 frekuensinya 10, 100 sampai 104 frekuensinya 4, 105 sampai 109 itu frekuensinya 1. Jumlah semuanya itu ada 40. Pembahasan N sama dengan 40, median terletak pada kelas 90 sampai 94.
B sama dengan 89,5, P sama dengan 5, F sama dengan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, F sama dengan 13. Selanjutnya, ilustrasi penyelesaian soal median data kelompok, buku bahan ajar Mean, median, dan modus data kelompok. Mean sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurang F per F. Sama dengan 89,5 ditambah 5 dikali setengah dikali 40 dikurang 12 per 13. 89,5 ditambah setengah kali 40 itu 20. 20 dikurang dengan 12 per 13, hasilnya 40 per 13 sama dengan 89,5 ditambah 40 bagi 13, 3,08 sama dengan 92,58. Selanjutnya diketahui data 10, 20, 30, 30, 40, 50. Median data tersebut adalah pembahasan jumlah data adalah genap sama dengan 30 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi median data di atas adalah 30. Selanjutnya, next. Baik, selanjutnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh Yuda. Yuda, kami persilakan. Baik, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mean, median, dan modus dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Seperti 1. Mean digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, misalnya untuk mengetahui rata-rata nilai ulangan matematika di kelas. 2. Median digunakan untuk mengukur pemusatan data, misalnya untuk membagi kelas menjadi 2 kelompok sesuai urutan nilai. Median juga dapat digunakan untuk menentukan harga properti tipikal, menemukan pendapatan menengah, dan menilai waktu bertahan hidup rata-rata. 3. Modus digunakan untuk mengetahui nilai terbanyak dari suatu data, misalnya untuk membandingkan dua data yang berbeda. Dalam beberapa kasus, median dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang rata-rata daripada mean. Misalnya, ketika ada sejumlah kecil outlier yang sangat jauh dari masa pusat data, median cenderung tidak terlalu miring daripada mean. Kesimpulan, penyajian data menggunakan mean, median, dan modus membantu memahami pola distribusi, nilai tengah, dan kecenderungan data. Pemilihan ukuran yang tepat tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Pengetahuan ini memberikan dasar yang kuat dalam analisis statistik dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.